Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi di channel Bro Dirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bisa menyelaraskannya dari setiap pemahaman diri atau wujud manusia, ini kan ada sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat kuasa Tuhan yang diamanahkan pada diri manusia. Ya, mungkin dalam bahasa saintifiknya ini makrokosmos dan mikrokosmos gitu ya. Bisa disebut seperti Atau itu. jagat ageng dan jagat alit. Dalam pemahaman awam seperti saya, yang dimaksud penciptaan tadi, bahwa sebelum alam ini diciptakan, Tuhan ini menciptakan cipta itu sendiri. Ya. Atau bagaimana ini untuk bisa dipahami dalam arti kenyataan dalam kehidupan ini? Ya. Jadi yang pertama, kita bicara tentang kehidupan. Kehidupan tidak akan pernah ada jika tidak ada hidup. Bagaimana kehidupan bisa diceritakan kalau tidak ada sang hidup yang menceritakan kehidupan itu sendiri? Jadi sebetulnya pencipta itu bukan sang hidup, tapi pencipta adalah sesuatu yang tidak bisa dikira-kira dan tidak bisa disangka-sangka. Atas semua konsep yang bisa dijelaskan, tetapi pencipta adalah sebuah entitas yang lebih besar dari sebutannya sendiri. Tetapi hidup adalah sebuah cipta yang pertama kali diciptakan. Maka baru kehidupan diciptakan untuk yang kedua. Jadi hidup adalah sebagai sumber dari kehidupan itu sendiri. Lebih tepatnya, kalau kita mengaplikasi pada kitab-kitab agama, saya ambil karena saya muslim, saya mengambil konsep ketika Nurullah menciptakan Nur Muhammad, itulah intinya. Jadi sebetulnya yang dicipta pertama kali bukan alam semesta, bukan juga tubuh manusia, tetapi entitas dari Nurullah kepada Nur Muhammad itu tadi. Ini bisa dikaji nanti pada kitab-kitab itu, nanti ada panduannya, ada jabaran. Jadi yang saya tegaskan di sini bahwa kehidupan bukanlah pertama kali yang dicipta, tetapi yang dicipta pertama kali adalah hidup itu sendiri. Karena tidak ada kehidupan tanpa hidup. Tetapi jika ada hidup, pasti ada kehidupan. Itu kesemestian yang semestinya yang menjadi cipta. Jadi bisa disimpulkan untuk bisa selarasan pada alam semesta ini, tentunya kita harus dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini bagaimana untuk bisa memahami atau mewujudkan dari kesadaran itu sendiri? Kayak kita untuk bisa memahami ini kan mesti harus paham dulu, mesti harus tahu dengan siapa ini, bagaimana ini konsepnya manusia ini dalam berkesadaran. Bagaimana Ki Agung? Dalam konsep kesadaran hidup. Kesadaran adalah sesuatu yang hidup, yang dihidupkan pertama kali
oleh pencipta. Untuk bisa memahami siapa pencipta dan siapa cipta-cipta yang lainnya selain dia yang dicipta tadi. Untuk bisa mengetahui siapa pencipta, maka pencipta memunculkan hidup dan memberi sifat pada hidup itu sendiri. Sifat tidak akan pernah mengatakan dia adalah sifat. Hidup pun tidak akan pernah mengatakan dia adalah hidup. Tetapi ada sebuah entitas yang bisa mengatakan inilah hidup, inilah sifat, inilah pencipta. Dan entitas inilah yang disebut kesadaran. Karena kesadaran, saya ulangi, kesadaran berawal dari kata sadar. Maka sadar adalah isi dari pencipta itu sendiri. Kesadaran adalah sebuah entitas yang bisa menyebutkan dialah pencipta. Dan tubuh manusia adalah konsep berkesadaran karena ada banyak piranti, ada banyak sifat yang mewakili sifat-sifat pencipta yang ada pada wujud kedagingan yang disebut manusia. Karena wujud manusia ini, kedagingan ini dicipta dari 4 unsur: angin, air, api, dan tanah. Di mana diletakkan pada kesucian, keagungan yang menjadi sebuah aset pemikiran atau akal, perasaan, atau lebih tepatnya pada konsep jantung, detak jantung, dan nafsu yang ditempatkan pada konsep keadilan. Dan pada tubuh kedagingan manusia memiliki panca indera sebagai sarananya untuk bisa menerjemahkan wujud-wujud kehidupan yang dicipta oleh Sang Pencipta. Dari konsep kesadaran inilah kita harus kembali kepada sadar untuk mengetahui betul dialah pencipta, dan kesadaran inilah yang dicipta dari Sang Hidup